Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo di Explorer Channel. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang teknologi baterai. Apalagi kita kalau menghadapi mobil electric vehicle atau mobil listrik, maka baterai ini menjadi komponen utama yang sangat menentukan keberlangsungan dari mobil EV itu sendiri. Nah, ini baterai tenaga nuklir dari energi nuklir mampu bertahan 50 tahun tanpa harus recharging, tanpa harus ngecas ulang. Ini menjadi penemuan yang luar biasa. Oke, kita akan simak kira-kira negara mana saja yang sudah menemukan ini, mengembangkan, bahkan mengajukan paten, kemudian perkembangannya sudah sampai mana, kemudian kendalanya apa saja untuk memproduksi baterai ini. Oke, kita simak informasinya satu persatu teman-teman. Kawan-kawan, Betafol New Energy Technology yang berbasis di Tiongkok telah berhasil mengembangkan baterai energi nuklir atau baterai radioisotop yang mengintegrasikan teknologi peluruan isotop nuklir nikel 63 dan modul semikonduktor berlian. Ini diklaim pertama kalinya di Tiongkok. Betafol mengatakan baterai energi atom akan stabil dan menghasilkan daya mandiri selama 50 tahun tanpa perawatan. Baterai telah memasuki tahap uji coba dan akan segera dipasarkan untuk sipil. Apakah ini akan menjadi keajaiban penyimpanan energi di masa depan? Tunggu dulu. Betafol saat ini hanya mampu menyimpan daya listrik sebesar 100 mW. Artinya, baterai Betafol belum mampu untuk menyalakan lampu LED seperti ini yang membutuhkan daya 3 volt dan arus listrik sebesar 300 mA yang jika ditotal sebesar 1 watt. Sehingga dibutuhkan 10 baterai Betafol untuk bisa menyalakan lampu LED sekecil ini. Sebagai sebuah turunan teknologi nuklir, Betavoltaik sebenarnya sudah lama diteliti. Sebelum China, pada tahun 2016, peneliti Rusia dari MIS mempresentasikan prototipe baterai Betavoltaik yang berbasis nikel 63. Korea Selatan bahkan sudah melaporkan hasil pengujian resmi baterai Betavoltaik pada tahun 2019 dan pada tahun 2021. Perusahaan Cina mengklaim baterai energi atom Betafol dapat memenuhi kebutuhan pasokan listrik dalam aplikasi seperti dirgantara, peralatan AI, perangkat medis, sistem MEMS. Oke teman-teman, berarti baterai ini benar adanya, cuman tantangannya adalah dia masih harus dikembangkan karena untuk menyalakan lampu LED kecil saja dibutuhkan beberapa baterai gitu ya. Dan ini memang sudah dibuat di sebelumnya untuk keperluan antariksa ya, itu baterainya besar. Jadi untuk menghasilkan energi yang cukup untuk mengoperasikan alat-alat yang diinginkan itu harus memerlukan bodi yang besar. Nah, ini masih menjadi tantangan. Artinya ini real, benar-benar ada. Tadi Rusia, Korea, Cina semuanya sudah mengembangkan dan sudah ada yang mengajukan paten teman-teman. Mari kita simak informasinya. Betafol telah mendaftarkan paten di Beijing dan akan mulai mendaftarkan paten PCT global. Betafol juga telah berkomunikasi dengan lembaga penelitian dan universitas nuklir profesional di Tiongkok dan berencana untuk terus mempelajari penggunaan strontium 90, platium 147 dan deuterium serta isotop lain untuk mengembangkan baterai energi atom dengan daya yang jauh lebih tinggi dan masa pakai 2 hingga 30 tahun. Bagaimana sejarah perjalanan baterai nuklir ini? Pada tahun 1913, Henry Moseley menemukan generator listrik pertama yang berdasarkan pada peluruan radioaktif. Baterai nuklirnya terdiri dari bola kaca berwarna perak di bagian dalam dengan pemancar radium yang dipasang di tengah pada elektroda terisolasi. Elektron yang dihasilkan dari peluruan beta radium menyebabkan perbedaan potensial antara lapisan perak dan elektroda pusat. Namun, tegangan idle perangkat terlalu tinggi, puluhan kilovolt, dan arusnya terlalu rendah untuk aplikasi praktis. Pada tahun 1953, Paul Rappaport mengusulkan penggunaan bahan semikonduktor untuk mengubah energi peluruan beta menjadi listrik. Baterai yang ditenagai oleh peluruan beta kemudian dikenal sebagai betavoltaik. Keuntungan utama sel betavoltaik dibandingkan dengan sel galvanik adalah umur panjangnya. Isotop radioaktif yang digunakan dalam baterai nuklir
memiliki waktu paruh berkisar antara puluhan hingga ratusan tahun, sehingga keluaran dayanya hampir konstan untuk waktu yang sangat lama. Oke teman-teman, jadi baterai nuklir ini sebuah penemuan yang sudah lama ditemukan dan dikembangkan, tapi memang kendalanya masih ada saja, sehingga sampai saat ini belum bisa dikembangkan untuk secara komersil digunakan oleh sipil secara umum. Dan saya sudah sampaikan di sebelumnya bahwa tentang nuklir ini memang tidak sembarangan ya untuk pengelolaannya. Jadi sebuah negara itu untuk mengelola nuklir ini tidak asal ada bendanya kemudian diolah semaunya, karena ini ada hukum tingkat dunia yang mengaturnya. Karena kalau ada yang menggunakan ini secara diam-diam, tahu-tahu punya cadangan energi yang besar, ini sangat menakutkan dari dunia dari negara lain, karena begitu dimodif sedikit saja bisa menjadi alat senjata pemusnah massal yang luar biasa. Contohnya dulu yang terjadi di bom Hiroshima dan Nagasaki, itu hanya menggunakan nuklir yang sedikit saja sudah bisa meluluh lantakkan sebuah negara. Maka ini tentunya akan sangat ketat dalam pengelolaannya maupun memproduksinya. Tapi kita berharap semoga ini benar-benar bisa direalisasikan, sehingga kita akan merasakan luar biasa menggunakan perangkat elektronik tanpa harus memikirkan ngecas ulang. Tapi yang sangat penting kalau untuk alat-alat medis, apalagi digunakan untuk manusia, wah itu misalkan alat yang menyatu dengan pacu jantung ya, maka alat itu bisa bekerja bahkan seumur hidup penggunanya ya. Misalkan ini ada earphone bisa digunakan di manusia tanpa harus ngecas, terus menggunakan sampai usia orang itu habis. Karena kalau 50 tahun ini bisa dikatakan sampai seumur hidup para penggunanya. Ini akan sangat luar biasa penggunaan di dunia medis maupun yang lain. Oke, kita doakan semoga ini benar-benar menjadi kenyataan entah di beberapa tahun yang akan datang dan bisa dinikmati secara massal. Ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.